Nama depan Ya. terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu untuk hadir di Bapak. Gimana keadaan hari ini? Tadi mah di kelas aman ya? Aman. Sebelumnya udah kenal sama Bapak? Belum. Perkenalkan nama Bapak Muhammad Ihsan dan Bapak Ihsan dan Bapak sebagai guru di sini. Bapak di sini sebagai guru. Sebelumnya udah pernah jumpa sama guru Ika? Enggak. Cuma kenal ya. Bapak pengen nanya, kira-kira kamu tahu nggak apa tujuan Bapak menjadi guru di sini? Gak pernah ikut konser dulu ya? Pernah ya? Kira-kira selama proses pembelajaran apa ada kendala? Banyak disebutkan contohnya kalau seperti Tidur di kelas. sering tidur di kelas, Sering begadang. sering begadang, Sampai juga bermain di kemudian Pak. sering begadang karena main game. Ya, Pak. Itu tidak bagus buat tubuh, buat kesehatan, juga tidak bagus buat kalau kita tuh sebagai anak sekolah, sebagai seorang siswa. Nah, sebelum kita memulai, Bapak pengen nanya nih, kira-kira pas Bapak panggil tadi ada merasa tertekan? Tidak ada Pak. Memang dari rumah sendiri Pak. Di rumah sendiri, Ya, tanpa ada paksaan. tidak ada Pak. Terus satu lagi ini nanti ke depan, apa aja kita bahas di sini, nah, itu cukup kita aja ya, dengan di luar sampai dua. Siap. Nama depan dari kelas IPS dulu ya. Iya Pak. Pak kenal dulu sama dari kelas Pak. Jadi beliau sering bilang sama Bapak kalau Bapak itu susah fokus dalam belajar. Nah, sama guru-guru mapol. Jadi ada beberapa aturan dari guru mapol ada, dari kelas Pak juga ada, bahwa Bapak sering kurang fokus dan sering ngantuk di kelas. Kenapa kira-kira? Sering begadang kan? Iya Pak. Memang kalau begadang ngapain? Main game. Main game apa kan? Belajar Pak. Main game apa? Belajar. Belajar. Iya. Bapak main juga belajar. Nanti bagian di mabar sama Bapak. Boleh Pak. Rank apa? Immortal Pak. Dan immortal. Oh, yang gede. Betul lah. Immortal mau kejar ya? Nah, lupa. Bagi-bagi ada berapa? Nah, itu juga jadi salah satu penyebab kamu nggak fokus dalam belajar karena kamu nggak sarapan. Karena kalau kita nggak sarapan, kalau kita kosong, di pas proses pembelajaran bisa kosong. Dalam pembelajaran kira-kira pelajaran apa yang paling kamu suka ini? Matematik Pak. Matematik. Paling suka sama pelajaran matematik. Iya Pak. Jarang dia yang suka sama matematik. 3 berapa? 9 Pak. 9. Satu dari satu tambah 0 tambah 1 tambah 5 tambah 10 tambah 1 kurang 1 berapa? Kali 6. Ya, 0 Pak. 0. Karena apapun yang dikali dengan 0 Tidak 0. kan dia yang beberapa juga. Kenapa lu bisa seperti ini? Kenapa nggak suka sama gurunya? Saya nggak suka Pak. Terpengaruh dengan lingkungan Pak. Untuk mengalir dengan berarti berapa lingkungannya dengan teman-temannya? Iya. Sering ribut di kelas, itu pernah di kelas. Itu menjadi salah satu problem di zaman sekarang. Karena di usia kalian itu kan masih labil, pikiran itu masih main,
belum fokus ke ranah yang namanya pekerjaan, skill. Jadi kalian itu masih pikiran main, main dan main. Yang seharusnya kalian pergunakan lebih banyak untuk saja. Jadi lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan, itu konsumsi. Harus kita terima sebuah perubahan. Cuma yang mau Bapak bilang adalah bagaimana kita cara menerima perubahan itu dan menjadikan perubahan itu ke arah yang baik, bukan ke arah yang tidak baik. Gimana ya Pak? Bisa? Bapak kemarin sering ada dengar di laporan bahwa kamu ya fokus dalam belajar. Jadi kamu bilang tadi yang pertama karena main game berlebihan, terus apa lagi begadang, terus paginya nggak sarapan, terus lingkungan kamu juga bilang tadi kita nggak bisa secara langsung 100% menyalahkan lingkungan kita. Karena kita sebagai manusia Allah Ta'ala itu telah menganugerahkan kita dengan akal yang mana kita tuh lebih sempurna dari makhluk yang lain diciptakan oleh Allah. Jadi Irfan tolong jangan tidur ya. Mesti dengar Pak ya. Jadi kita tuh bisa memilih dan memilah apa yang baik buat kita dan apa yang tidak baik. Kalau lingkungan tidak baik, orang yang menghadapi tidak baik, maka yang kita dapatkan juga akan baik. Begitu seterusnya. Terus terkait dengan fokus. Bapak punya tips supaya kamu lebih fokus dalam belajar. Kalau kamu pengen fokus dalam belajar, yang pertama kamu itu harus suka terhadap pembelajaran. Memang setiap kita itu pasti ada skill yang berbeda-beda, ada potensi yang berbeda-beda. Akan tetapi kalau kita sudah menyukai pembelajaran tersebut dengan sedikit demi sedikit, maka pembelajaran tersebut akan mudah masuk ke kita. Dan setelah itu dengan kita menyukai pembelajarannya, maka kita akan suka terhadap guru. Dan itu ilmu yang dikasih oleh guru kita akan mudah pasti transfer ke kita. Mulai. Oke, sekarang Bapak pengen nanya Bapak pengen dengar cerita dari kamu. Kira-kira pas kamu di kelas itu gimana keadaannya? Pas kamu ada masalah di mana? Coba cerita semua. Jadi ini Pak, kondisi saat saya berada di kelas, saya merasa tidak utuh Pak, dikarenakan untuk mendadak pikiran saya tidak mendadak. Ditambah lagi dengan kawan-kawan di kelas, itu tidur, yang saya juga harus. Itu suatu hal yang wajar karena akibat kamu sering begadang. Karena kalau kita begadang di atas sepertiga malam itu paginya pasti kita merasakan stres, sakit kepala di belakang. Karena Bapak juga dulu pernah seperti itu, mungkin. Ya. Jadi pas kita pergi sekolah itu, kita dengan semangat, ya. Semangat terus. Pas kalau orang ngomong di depan itu udah gimana gitu kan, buat kan, pasti emosi juga ya. Jadi kalau ngantuk tuh pikiran kita kemana, menghayal kemana, ya itulah. Kalau soal kawan kita bisa memilih yang baik seperti yang buruk kita tinggalkan. Bahkan kalau kamu bisa membenahi diri kamu ke depan, kamu bisa tuh mengajak kawan-kawan kamu supaya mereka juga berubah dan lebih fokus dalam belajar. Kenapa? Ini Bapak ngomongin untuk kalian juga, semua juga. Karena itu hal yang wajar terjadi bagi yang seusia kalian. Karena bicaranya bersih. Kamu sering telat juga sekolah? Itulah akibat belajar. Jadi sekali lagi Bapak bilang,
Kalau untuk meningkatkan fokus belajar tuh kurangilah pergadaannya. Main game tuh boleh, tapi tadi dalam bermain game kita bisa mengatur waktu kita. Jadi kita bisa memilih apa yang kita konsumsi dari game tersebut. Jadi nggak semua harus kita kuasai karena percuma kan waktu kita terbuang. Iya Pak. Betul lah, betul. Jadi itu langkah pertama yang harus kamu lakukan kalau kamu ingin fokus dalam belajar. Karena ini buat kamu juga. Terus satu lagi kamu bilang tadi kamu jangan sarapan kan? Sarapan bagi, karena impact itu bagi tubuh kita juga. Sekarang memang nggak terasa, tapi nanti pas umur kita sudah 40 ke atas itu baru terasa. Karena di situ bisa jadi penyebab juga fokus belajar karena kulitnya kosong. Selanjutnya menjaga lingkungan. Jadi pilih kawan, jangan asal berkawan aja. Kalau kawan buat salah, tegur. Kalau nggak bisa ditegur, lapor sama bapak atau lapor sama ibu lain. Dan kalau kamu udah bisa manage waktu kamu, menjaga waktu kamu, seperti sholat, habis sholat belajar, habis itu baru main game, habis itu langsung tidur terus, yang begadang lagi. Habis itu insya Allah pasti kamu lebih fokus dalam belajar. Tugas juga kamu sering tinggal di tugas kan, sering dapat tugas sekolah kan? Iya. Padahal kamu seorang siswa yang pintar, termasuk siswa yang pintar bukan? Ada prediksi. Oke. Selanjutnya, kira-kira Bapak ingin nanya setelah apa yang Bapak sampaikan tadi, apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan setelah Bapak menyampaikan tadi, kira-kira kedepannya mau bagaimana? Yang berubah Pak, tidak mengulangi hal-hal yang terjadi sekarang. Sama siapa kamu jadi? Sama Bapak atau Sama beberapa dulu sama diri sendiri. Berarti nggak usah Bapak prioritas masalah usaha kan? Karena itu seharusnya nggak usah berjanji sama Bapak, karena kamu sendiri yang harus berjanji sama diri kamu sendiri. Karena demi kamu juga. Kedepannya usahakan tidur lebih cepat. Oke, jadi dari pertama pertemuan kita tadi adalah Bapak bisa menyimpulkan berarti yang pertama kamu jangan sering begadang. Selanjutnya lebih sering belajar dan jaga lingkungan, dan jangan lupa sarapan pagi karena itu bisa menjadi penyebab juga kalau kamu nggak fokus belajar itu bisa jadi salah satu impact yang itu ya Pak. Gimana bisa? Jadi kalau memang ada hal yang dibicarakan atau ada perlu sama Bapak, silakan hubungi Bapak atau langsung datang ke ruangan Bapak dan kira-kira kalau mau hubungi Bapak lewat ini WA, boleh chat Bapak, tapi jangan lewat di atas jam 12. Nah, biasa. Oke, Bapak rasa dari sini sampai di sini untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak berikan bisa menjadi satu renungan bagi Bapak dan bagi Bapak sendiri untuk kita. Mungkin kita di sini sekarang sudah bagus, tapi menjadi lebih baik ke depan. Gimana bisa? Terima kasih Bapak yang sudah mau berhadir dan datang pada kesempatan ini. Bapak akhiri.